Agar kita berada di tengah-tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak menganggap sepele. Alah desya, memang manusia berat desya, bahkan mantayo pilih desya. Bah benar ni, pergi berat ni. Ini keliru. Keliru di sini orang memahami demikian. Karena perbuatan dosa, nggak boleh seseorang menyepelekan dosa. Atau dari sisi yang lainnya terlalu ekstrim. No desya kafe, kadang kumpulan neraka, kaitan dan neraka. Jadi pikirannya selalu ekstrim. Ini juga keliru. Nah, bagaimana caranya? Ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat kesalahan, itu semua adalah kehendak yang Allah kehendaki pada dirinya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi dia berbuat dosa. Kan begitu? Walaupun ada keinginannya di situ, tapi itu kehendaknya Allah. Ketika itu merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seseorang itu, membuat kita apa? Ya, Allah takdirkan kepada dia. Memang Allah tentukan sama dia. Akhirnya kita tidak boleh berlebih-lebihan, itu takdir Allah yang Allah takdirkan sama dia. Faham? Sehingga membuat kita jangan terlalu benci. Itu takdir Allah sama dia. Tetapi ketika kita melihat iradatus syariah, Allah telah menurunkan nabinya, Allah telah menurunkan Alkitab, Allah telah berikan kepadanya akal, Allah telah larang perbuatan dosa. Dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, berarti ada rasa benci kita sama dia. Faham? Namun kebenciannya disertai dengan itu takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Kita mengimbangi. Akan berimbang dengan orang yang berbuat salah. Jadi kita nggak berlebih-lebihan melihat orang berbuat salah, berbuat dosa, dan juga tidak apa? Tidak apa? Alah manusia sih begadai syabakan. Allah akan mengharam gampun oleh Allah. Ini bermudah-mudahan namanya. Paham nggak teman-teman, para hadirin dan hadirat semuanya? Jelas? Nah, bagaimana sikap Nabi kita? Kita cerita di secara kaidah. Dan bagaimana sikap Nabi kita SAW menghadapi orang berbuat dosa. Yang jadi pertanyaan, pernah di zaman Nabi orang begadai syah? Kelaknya, ada nggak di zaman Nabi orang berbuat dosa? Sehingga teriwayatkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW menghadapi orang berbuat dosa. Bisa difahami? Disebutkan di sini, laqad kana ashabun Nabi SAW min a'dhamin nas ta'dhiman li hurmatillah wa aktsaruhum khasyatan law a'dhamuhum khaufan minhu. Dan sahabat Nabi SAW adalah manusia yang paling mengagungkan batasan-batasan Allah. Dan manusia yang paling memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kanu yu'azzimuna al-ma'asi fayajtanibunaha. Dan dulunya mereka itu sangat takut dengan berbuat dosa, sehingga mereka menjauhi berbuat dosa. Namun yang namanya komunitas masyarakat, pasti ada orang-orang yang mereka tidak terlepas dari dosa, tidak terlepas daripada maksiat. Terlebih itu terjadi dari sebagian sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Paham di sini? Sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Nah, ada sebagian mereka yang berbuat dosa. Ada sebagian mereka yang berbuat maksiat. Ya, dan itu dihadapi oleh Nabi SAW dengan tenang. Tapi perhatikan, saya akan membaca beberapa hadis yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Qala, kata beliau, inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'dhin li bizina faqbala alqawm alaih fazajaruhu qalu mah. Dari hadis Abi Umamah, pada waktu itu ada seorang pemuda, ini di majelis Nabi ini, di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di majelis warung kopi. Ada Nabi Muhammad SAW di situ. Kemudian dia mendatangi Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, izinkan kepada saya berzina ya Rasulullah. Coba antum bayangkan. Nyo dengar tamu buat ayo. Dengar ada bacanya, dengar ada baca je. Ijazah orang agam gesuk luli, kita di bahasa kita lah ya. Gesuk luli baju oblong, kepegahan tengku, nampu izin lo berzina lah itu tiga orangnya. Kira-kira apa komentar kita? Puga, yang pintu duit deh. Kan mungkin kita gitu kan? Hanya kena pesal dong ah. Mungkin semua harus mesti teriak mungkin. Kurang aja utak anak-anak kapugahnya, kan begitu mungkin kan? Akan keluar kalimat sumpah serapah dan yang semisalnya. Kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menghadapi orang seperti ini.
Ya, ketika para sahabat Rasulullah SAW mendengar laki-laki ini minta berzina, mereka menghadap kepada laki-laki tersebut dan mereka mulai menghardik laki-laki tadi. Dihardik. Kemudian kata Nabi SAW, dekatkan dia dengan saya. Dekatkan dia dengan saya. Rasulullah minta suruh dekat dengan Nabi SAW. Terkadang para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat dosa, kita teriaknya tuh luar biasa. Kenapa? Kenapa kita teriak? Kita bisa saja teriak karena memang Allah sedang menutupi aib kita. Allah sedang menutupi aib kita. Dan dia memang qadarullah nasibnya nggak baik, ketahuan berbuat dosa. Ya kita masih nasib baik belum Allah nampakkan. Kan itu aja sebenarnya para hadirin. Ya atau tidak? Sebenarnya ketika ada yang berbuat dosa nampak, ya kebetul qadarullah masyafal, deh desya aja. Desya tu yang ada lam. Tapi bukan desya, nah bukan desya tu yang. Kalau kita mau jujur. Cuman Allah mendang getup, nah yang kepelumah baji. Tetapi teriaknya itu luar biasa. Melihat orang berbuat dosa, berbuat maksiat, teriaknya sangat kencang. Maka ketika ada orang-orang mendatangi Yazid bin Muawiyah, dia mulai menghardik Yazid bin Muawiyah, dia mencela Yazid bin Muawiyah. Kemudian kata Yazid bin Muawiyah, ya, wahai fulan, engkau tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Musa. Dan saya juga tidak lebih hina dibandingkan Fir'aun. Bukankah Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun yang mana Fir'aun ini sudah melampaui batas. Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan sampaikanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Mudah-mudahan si Fir'aun ini bisa kembali. Kan begitu. Kamu nggak semulia Nabi Musa. Bisa saja kamu mencela saya berbuat dosa, mencela saya berbuat maksiat. Ya Allah masih menutupi dosamu, masih menutupi maksiatmu. Dan kau juga nggak lepas dari dosa. Bisa saja saya berbuat dosa seperti ini, engkau tidak berbuat dosa seperti yang saya buat. Tapi bisa saja engkau berbuat dosa lain, yang dosa lain itu juga saya nggak pernah buat, tapi kamu buat. Kamu bisa saja nggak berzina. Kamu bisa saja nggak minum khamar, tapi bisa saja dosa lisanmu itu kotor. Bisa saja. Kan begitu. Bisa saja kamu ghibah, bisa saja kamu ini, bisa saja kamu itu. Ya bisa saja kamu misalnya kamu nggak berzina, kamu lisan kamu terjaga, tapi bisa saja hatimu penuh dengan riya. Siapa yang terlepas dari dosa di antara kita? Mafhum di sini? Nabi Musa saja yang beliau seorang nabi, seorang rasul yang zahiran wa batinan suci kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati Nabi Musa bersih, suci. Apa yang ada nampak itulah yang tersembunyi dari beliau, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bersamaan dengan itu Allah masih memerintahkan Nabi Musa untuk menyampaikan nasihat yang baik kepada siapa? Kepada Fir'aun. Lah saya bukan seperti Fir'aun. Kalaupun saya berbuat dosa, dosa saya nggak sebesar dosa Fir'aun. Begitu juga kalaupun kamu baik kamu nggak sebaik Nabi Musa alaihissalam. Bisa difahami para hadirin? Dan ini pula yang dipraktekkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada seorang yang minta berzina, itu di majelis Nabi, para sahabat nggak mungkin mereka akan istilahnya orang-orang yang selalu duduk bersama, nggak mungkin. Ya para sahabat saja ketika datang orang Badui menjumpai Nabi, mereka senang. Karena Badui itu kalau berbicara Nabi nggak ada batasannya. Karena dia peluk Nabi. Para sahabat Nabi yang selalu tinggal bersama Nabi, nggak berani mereka peluk-peluk Nabi. Kadang dipeluk Nabi, wahai Muhammad doakan supaya agar saya dan kamu saja dapat rahmat, yang lain nggak usah dapat rahmat semuanya. Biasa Badui gitu datang kepada Nabi. Kadang, ya Rasulullah, kalau seandainya saya menghalalkan apa yang Allah halalkan, saya sholat 5 waktu, apakah saya masuk surga? Iya, kamu masuk surga, pergi dia. Tapi kalau para sahabat biasanya tanyanya, ada yang malu-malu tanya sama Nabi, ada yang lewatin orang lain ditanya sama Nabi. Itu sahabat. Nah, antum bisa bayangkan ya bagaimana sahabat ini datang kepada Nabi minta izin untuk berzina. Berarti memang sudah itu lah. Memang jika katrokuno kasyahwano. Udah nggak tahan lagi. Tapi Nabi SAW tetap beliau memiliki rahmat kepada orang yang berbuat dosa. Kata Nabi SAW, fajalasa. Dekatkan dia denganku, dudukkan dia. Duduk di samping Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepadanya, ya fulan, atuhibbuhu li ummik? Wahai fulan,
Kalau seandainya zina ini, ya engkau ingin berzina kan? Kau minta izin kepada saya berzina. Apakah engkau ingin zina ini terjadi pada ibumu? Itu pertanyaan Nabi. Kemudian dia berkata, la wallahi, tidak demi Allah. Saya tidak rela zina itu terjadi pada ibu saya. Gak mungkin. Gak mungkin, saya tidak akan pernah setuju kalau ibu saya berzina. Kemudian kata Nabi lagi, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Begitu juga manusia gak setuju kalau ibunya berzina. Kamu gak setuju ibu kamu berzina, manusia juga gak setuju ibunya berzina. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, afatuhibbu li ibnatik? Apakah engkau rela kalau zina itu terjadi kepada anak perempuanmu? Kemudian laki-laki ini berkata, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin anak perempuan saya berzina ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi, begitu juga manusia yang punya anak perempuan, dia nggak setuju anak perempuannya dizinai. Kemudian Rasulullah berkata lagi, wahai fulan, apakah engkau ingin berzina ini terjadi pada saudara perempuanmu, kepada bibimu dari pihak bapak dan bibimu dari pihak ibu? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah, tidak. Begitu juga manusia tidak suka bibinya berzina, tidak suka anak perempuannya berzina, adik saudara perempuannya berzina. Sama seperti kamu nggak suka. Nah, wanita yang kau zinai tadi, bisa saja dia adalah anak perempuan orang. Perempuan yang akan kau zinai itu bisa saja ibu seseorang. Wanita yang kau zinai itu bisa saja saudara perempuan seseorang. Wanita yang kau zinai bisa saja anak bibi keponakan seseorang. Kemudian setelah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasulullah wallahi, tidak ada dosa yang lebih aku benci hari ini melebihi daripada zina. Apa faedah yang bisa kita petik para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana sabarnya Nabi SAW menghadapi orang yang terjatuh dalam dosa dan terjatuh dalam maksiat. Waktu itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah didatangi oleh seseorang Badui. Kemudian beliau dimintai uang oleh Badui tadi. Minta uang. Ya Syekh rahimahullah, beliau punya uang di kantongnya hanya beberapa rial saja. Diberikan kepada Badui tadi. Nah si Badui ini merasa dihina, nyolong urung katuha, ijo peng kadang ijo peng 20 permen. Menghina dong, mungkin begitulah bahasanya ya. Dia ambil uangnya dilempar ke muka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lempar ke mukanya beliau. Kira-kira saja. Tanya di posisi itu dilempar duit udah minta duit sama kita, dilempar lompu kira-kira ada began? Kurang aja kan, mungkin sumpah serapah mungkin ya. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Mungkin sudah keluar sumpah serapah kita dan kita semua. Pengemis. Ya, tajuk peng menteli merdo iram di muka tuh. Anda cok dilotot. Kan begitu. Tapi subhanallah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berkata, aslahaqallah. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Kata murid-murid Syekh yang hadir di majelis tersebut, tidaklah laki-laki ini semakin mengeraskan suaranya, semakin memuncak marahnya kepada Syekh. Syekh semakin lembut beliau. Kenapa? Beda antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Ada perbedaan di sini. Lah kalau Syekh Ibnu Utsaimin dia ngomong temena, Syekh juga temena, mana yang lebih baik? Syekh Ibnu Utsaimin atau Baduinya lebih baik? Mana lebih baik kira-kira? Hah? Baduinya lebih baik, dia nggak belajar, wajar temena. Kan begitu? Dia nggak belajar kan? Kalau Syekh belajar kan nggak mungkin dia belajar Syekh temena seperti Badui ini. Faham di sini? Maka Syekh rahimahullah beliau tenang begitu. Tapi memang para hadirin kita semua, saya dan kita semuanya kadang-kadang menghadapi orang-orang seperti ini, apalagi pengemis dan lain sebagainya, kita nggak bisa sabar. Iya, menghadapi orang-orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, kita nggak bisa sabar. Tapi kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabar. Dan beliau mencari uslub yang terbaik agar bagaimana orang ini meninggalkan dosa. Ya, terkadang seseorang itu butuh dengan akal-akalan, bukan akalan. Akal sehat kita berikan kepada dia. Faham? Bukan berarti kita bawa ayat Quran jadi jelek, enggak. Ayat Quran adalah ayat yang mulia, ayat yang suci. Tapi ada dalam makom-makom tertentu terkadang kita menggunakan akalnya dia supaya lebih mudah. Faham di sini?
Jadi Rasulullah nggak mengatakan suka zina, dalam zinanya kebegahan dalam sebuah hadis. Nggak mungkin ya Rasulullah sebut dalam hadis. Dalam orang yang berzina nanti akan dibakar dalam sebuah oven yang mana dia telanjang bulat dibakar dalamnya. Tim kah lagi? Nabi nggak begitu yang boleh kedepankan. Iya, yang zina son neraka kah hendak bekam zina? Nggak ada Nabi bahasanya seperti itu. Rasul ajak dia untuk berpikir. Ajak berpikir. Karena memang tujuan beliau untuk merangkul, tujuan beliau untuk memperbaiki, tujuan beliau untuk mengajak. Paham di sini para hadirin dan hadirat? Inilah hal-hal yang perlu kita contohkan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga jangan sampai, sebagaimana disebutkan oleh seorang ulama, para hadirin, jangan sampai ya kita orang-orang yang mereka istiqomah di jalan Allah, dia sholat 5 waktu, dia menjaga dirinya, menjauhi riba dan semisalnya, tapi ada kesombongan dalam hatinya, menganggap hina orang yang berbuat dosa. Ya, kita takut, kita khawatir kesombongan yang ada dalam hati ini dibalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru di akhir hayat kita mati dalam keadaan berbuat dosa. Tapi bisa saja orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, sering dihina, sering dilecehkan, sering diejek, sering dianggap sebagai sampah masyarakat, atau yang semisalnya dari dosa yang dilakukan, dia sadar, lo memang urung bro, lo memang urung hanagat, lo memang urung kuto, lo memang pembuat dosa, saya memang pelaku maksiat. Tapi ada sesuatu kejujuran dalam hatinya untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia Allah masukkan dalam surga. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu 'alal kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni surga, salat 5 waktu, ke masjid dan yang semisalnya. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian justru di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka, Allah masukkan dia dalam neraka. Kenapa? Bisa saja kesombongan dalam hatinya dari apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kumpulkan, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu akan membalik dia. Tapi ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni neraka, dia merasa dirinya hina, merasa dirinya kotor, merasa dirinya adalah hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Tapi ada kejujuran dalam hatinya untuk kembali kepada Allah. Tidak ada di antara dia dengan nerakanya Allah kecuali hanya beberapa jengkal saja. Kemudian dia di akhir hayatnya Allah menginginkan dan menakdirkan kepadanya hal yang lainnya. Bisa difahami para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan kita semuanya adalah hamba Allah yang akan dilihat dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala segala kondisi dan keadaan kita. Ya, kita tidak berhadapan dengan manusia, tapi kita berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dakwah semampumu.